Belajar bersama. Damai Karya 7. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Evi. Hari ini kita akan belajar mengenai kalimat perintah. Nah teman-teman, sebelumnya tahu nggak sih kalau di dalam kehidupan sosial yang kompleks, keinginan dan rencana itu tidak akan pernah terwujud jika hanya tersimpan dalam pikiran. Manusia sebagai makhluk yang hidup dalam berkelompok memerlukan sebuah instrumen komunikasi yang mampu menggerakkan realitas. Ada saat-saat di mana informasi saja tidak cukup. Diperlukan sebuah dorongan yang jelas agar sebuah visi atau keperluan mendesak bisa segera dieksekusi gitu ya, atau dijalankan oleh orang lain ataupun anggota kelompok. Nah, latar belakang yang muncul kalimat perintah ini tuh selain itu adalah untuk demi efisiensi ya teman-teman, dan juga keamanan. Bayangkan nih, dalam sebuah situasi darurat ataupun dalam proses kerjasama yang rumit, setiap langkah tuh kan harus melalui diskusi panjang tanpa adanya sinyal yang tegas untuk bertindak. Maka momentumnya tuh bisa hilang, nggak bakal jalan gitu ya. Nah, oleh karena itu mekanisme ini tuh atau kalimat perintah ini hadir sebagai cara untuk mendistribusikan peran secara langsung, memastikan bahwa setiap individu tahu persis apa yang harus dilakukan demi mencapai tujuan bersama atau menghindari bahaya yang mengancam. Nah, namun teman-teman, secara psikologis, kalimat perintah ini adalah tentang otoritas ataupun koordinasi. Dunia itu membutuhkan sebuah cara untuk mengubah niat menjadi perbuatan gitu ya. Jadi kita nggak cuma rencana kayak itu tuh harus diginiin atau ini harus berubah. Nah, kita tuh nggak bisa cuman diletakkan di dalam otak, tapi kita juga perlu merealisasikannya gitu ya. Instrumen komunikasi berupa kalimat perintah ini menjadi pengatur lalu lintas untuk interaksi manusia gitu ya teman-teman, yang memungkinkan adanya struktur dalam organisasi, keteraturan dalam instruksi, dan juga kepastian dalam pelaksanaan tugas. Nah, ini adalah jembatan terpendek antara sebuah kebutuhan dan penyelesaian di dunia nyata, teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke materi, izinkan Kak Evi membahas beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, tujuannya agar kita tujuannya agar apa yang kita inginkan itu bisa tervisualisasi menjadi tindakan nyata gitu ya. Yang kedua, tujuannya untuk memberikan kejelasan agar orang yang menerima instruksi itu tidak bingung atau ambigu, sehingga risiko kesalahan itu bisa dihindari gitu ya teman-teman. Lalu yang ketiga, untuk menciptakan keteraturan gitu ya. Yang keempat, tidak semua kalimat perintah itu harus terdengar kasar ya teman-teman. Nah, dengan belajar kalimat perintah ini, kita tuh bisa tahu bagaimana cara menggerakkan orang lain dengan tetap menjaga kesantunan gitu ya. Dan yang terakhir adalah dalam situasi krisis, instruksi yang singkat dan jelas itu bertujuan untuk menyelamatkan nyawa. Nah, kita belajar untuk memberikan kalimat perintah yang tegas dan cepat agar reaksi yang dihasilkan juga instan, teman-teman. Nah, lalu kalimat perintah itu apa sih? Nah, kalimat ini adalah kalimat yang bertujuan untuk memberikan perintah, instruksi, suruhan
ajakan ataupun larangan kepada orang lain agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai keinginan kita gitu ya, atau keinginan si pembicara yang memberikan kalimat perintah gitu ya. Dalam komunikasi, kalimat perintah ini berfungsi sebagai pemicu aksi, teman-teman. Contohnya apa? Ciri-cirinya terus apakah? Nah, yang pertama, ciri-cirinya bisa dilihat dari intonasi ya. Dalam bahasa lisan, kalimat perintah itu biasanya menggunakan intonasi yang tegas atau naik di bagian awal dan menurun di akhir. Kecuali untuk perintah yang halus ya, teman-teman. Lalu yang kedua ada tanda baca. Nah, jika tadi lisan, nah sekarang dalam bahasa tulis biasanya diakhiri dengan tanda seru. Lalu yang ketiga ada partikel penegas. Nah, sering juga menggunakan partikel lah atau kan. Contohnya tuh buanglah atau ambilkan gitu ya. Dan yang terakhir adalah subjeknya itu sering dihilangin, teman-teman. Karena lawan bicara sudah jelas, yang diberi perintah udah jelas gitu ya, subjeknya tuh sering tidak disebutkan. Contohnya misalnya tutup pintunya, nah kita nggak perlu menyebut nama kan, Raska tutup pintunya, seperti itu kan enggak kan, atau kamu tutup pintunya gitu kan enggak ya. Jadi kita langsung aja tutup pintunya seperti itu. Tapi bukan berarti misalnya kalian menggunakan subjek itu salah. Itu tetap benar, tapi kebanyakan subjek sering dihilangin karena kita langsung bicara satu sama lain gitu ya, teman-teman. Oke, nah selanjutnya ada rumus dari kalimat perintah nih, teman-teman. Nah, tergantung fungsinya, ada beberapa cara dalam menyusun. Yang pertama adalah perintah biasa. Nah, rumusnya adalah kata kerja dasar, tapi bisa juga ditambahi dengan imbuhan, ditambah objek, ditambah tanda seru gitu ya. Contohnya adalah pergi atau buka bukumu gitu ya. Lalu yang kedua ada perintah halus atau saran ya, teman-teman. Ini menggunakan kata-kata yang santun agar tidak terkesan kasar. Rumusnya adalah bisa menggunakan kata tolong, coba, mohon, silahkan gitu, ditambah kata kerja, ditambah tanda seru. Contohnya adalah tolong ambilkan air itu, atau silahkan duduk gitu ya. Yang ketiga ada larangan atau negatif comment atau perintah larangan gitu ya. Rumusnya adalah kata jangan ditambah kata kerja ditambah tanda seru. Contohnya adalah jangan merokok di sini gitu ya. Nah, teman-teman, selanjutnya tuh ada jenis-jenis kalimat perintah. Kalimat perintah itu punya banyak jenis tergantung situasinya. Yang pertama adalah perintah biasa. Nah, ini adalah perintah langsung yang tegas. Contohnya tuh misalnya diam gitu ya. Lalu yang kedua ada kalimat ajakan. Nah, kalimat ini berisi perintah yang melibatkan pembicara untuk melakukan aksi bersama gitu ya. Contohnya adalah ayo kita berangkat sekarang gitu. Lalu yang ketiga ada kalimat larangan. Nah, ini fungsinya untuk mencegah seseorang melakukan sesuatu atau melakukan aksi gitu ya. Contohnya adalah dilarang parkir di sini. Lalu selanjutnya ada kalimat saran atau permohonan.
Nah, yaitu kalimat perintah yang lebih fleksibel dan sopan. Contohnya adalah, sebaiknya kamu istirahat dulu. Dan yang terakhir ada kalimat pembiaran. Nah, ini adalah memberi izin ataupun membiarkan sesuatu terjadi. Contohnya, biarkan dia pergi sendiri. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada kuis nih teman-teman. Kuis di sini adalah teman-teman diminta untuk mengubah narasi ke dalam sebuah instruksi atau kalimat perintah. Nah, di setiap soal ada skenario teman-teman. Nah, dari skenario tersebut, teman-teman diminta untuk membuat 3 kalimat perintah. Begitu ya. Coba nih, kita coba di soal nomor pertama. Skenarionya adalah, ibu melihat kamar Andi sangat berantakan. Ibu ingin Andi merapikan buku di meja, menyapu lantai, dan tidak lupa membuang sampah ke depan rumah sebelum sore hari. Jadi bagaimana nih kalimat perintahnya teman-teman? Iya, yang pertama bisa berbunyi, Andi, tolong rapihkan buku-buku yang ada di atas meja itu. Lalu yang kedua, segeralah sapu lantai kamarmu sampai bersih. Dan yang terakhir, jangan lupa buanglah sampah itu ke depan rumah sebelum sore. Begitu teman-teman. Oke, lanjut soal kedua. Situasinya adalah kakak ingin pergi bermain basket, tapi dia belum mengerjakan tugasnya. Ayah ingin kakak menyelesaikan PR matematikanya dulu, menaruh sepatu basketnya di rak, dan memastikan lampu teras sudah dinyalakan sebelum dia berangkat. Jadi, bagaimana 3 kalimat perintah berdasarkan keinginan ayah? Betul, yang pertama, kakak kerjakan dulu PR matematikamu sampai selesai sebelum pergi. 2. Tolong taruh sepatu basketmu di rak agar tidak berantakan. 3. Nyalakan lampu teras sebelum kamu berangkat bermain. Soal terakhir. Skenarionya, kamu sedang piknik bersama teman-teman. Setelah makan siang, banyak bungkus makanan berserakan. Sebagai ketua kelompok, kamu ingin mereka mengumpulkan sampah, memasukkannya ke kantong plastik besar, dan memastikan tidak ada barang yang tertinggal di rumput. Lalu, bagaimana 3 kalimat perintah tersebut? Betul. Yang pertama, ayo kita kumpulkan semua bungkus makanan yang berserakan ini. Yang kedua, tolong masukkan sampah-sampah itu ke dalam kantong plastik besar ini ya. Dan terakhir, mari kita periksa kembali rumputnya agar jangan sampai ada barang yang tertinggal. Nah, oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Bye-bye.